Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan puja syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah taufik, yang dengan hidayah taufik ini Allah mudahkan segala langkah kita dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para istri-istri beliau, dan kita selaku umatnya memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan keistiqamahan untuk berjalan di atas sunnah-sunnah beliau sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan dari Allah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia ini, yang pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu tema penting yang berkaitan dengan keluarga, yaitu sudahkah kita menunaikan hak-hak anak kita ini. Ya. Kenapa ini tema yang diambil? Ada beberapa alasan kenapa tema ini menjadi penting di hari-hari ini. Yang pertama, ya, kasus secara umum, banyak kaum muslimin dan muslimah yang mereka ketika menikah itu modalnya cuma cinta dan kerja saja. Ya, dulu gitu nggak Pak? Iya kan? Saya nggak tahu, sudah hatam bab nikah belum sebelum nikah? Nah, ini kan secara umum seperti itu yang terjadi di masyarakat. Mereka ketika menikah, fahamnya hanya kerja dan cinta saja. Mereka tidak belajar ilmu yang berkaitan dengan parenting, termasuk apa itu hak-haknya anak yang wajib dia tunaikan ketika memiliki anak. Ya, ini alasan pertama ya. Banyak kaum muslimin yang ketika mereka menikah, mereka tidak mempersiapkan ilmu tentang pernikahan itu. Di antaranya tentu ilmu setelah mereka memiliki anak. Padahal anak itu punya hak-hak yang wajib ditunaikan. Bukan sekedar memberi kebutuhan materi, bukan sekedar membesarkan fisiknya, tapi banyak hak-hak anak yang hari ini ternyata banyak dilalaikan oleh para ayah khususnya, dan juga para ibu tentunya. Makanya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, beliau dalam kitab beliau yang berjudul Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud,
Beliau mengatakan, anna aktsaral aulad jaa fasaduhum min kibalil aba. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Di zaman beliau pun sudah banyak para ayah yang mereka tidak amanah ketika mengurusi anak-anak mereka. Makanya beliau membawakan dalam kitabnya ini, kata beliau, sesungguhnya kerusakan yang terjadi di tengah sosial masyarakat yang banyak dilakukan para anak-anak dan remaja, itu sebab utamanya, kata beliau, karena para ayah yang tidak menunaikan hak-hak anaknya. Jadi ternyata sebab utama munculnya remaja yang membuat keresahan di tengah masyarakat, munculnya anak-anak yang berbuat kerusakan di tengah masyarakat, itu karena ayah-ayah, orang tua yang tidak amanah. Dia tidak tunaikan itu hak anak-anaknya. Itu kok sebab utamanya ternyata. Maka Ana selalu mengatakan, apa artinya seorang ayahnya itu manajer di perusahaan, direktur di perusahaan, ibunya seorang pebisnis yang sukses, tapi anaknya justru harus mendekam di penjara karena anaknya tersandung dengan narkoba. Bahkan Anda baca survei 71% anak-anak yang mereka terkena narkoba karena mereka tidak dapat perhatian dari orang tuanya. Ya. Apa bagusnya seseorang sukses kok dalam dunia bisnisnya? Seorang ayah sukses jadi pedagang besar, seorang ibu pun sukses dengan bisnis online-nya, tapi anaknya justru mereka bergabung dengan geng motor yang justru membunuh geng motor yang lainnya. Nauzubillah. Dan itu sebab utamanya tadi, orang tua yang tidak amanah, kata Ibnu Qayyim. Ya, itu yang jadi sebab utama kerusakan yang dilakukan para remaja itu karena sebab orang tua mereka tidak amanah, tidak menunaikan hak-hak anak-anaknya. Maka jangan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bapaknya rajin ke kajian, ibunya rajin ke kajian, nauzubillah, kalau ada anaknya yang justru berbuat kerusakan di tengah sosial masyarakat. Ya, maka kita jangan fokus pada kesolehan pribadi kita. Ayahnya soleh, ibunya soleha, tapi bagaimana menjadikan anak-anak dan keturunan kita ini juga soleh dan soleha. Ya, maka disinilah kita perlu mengetahui ilmu untuk kesana, yaitu ilmu dengan kita tunaikan hak-hak anak kita ini. Ya, maka ini alasan yang pertama. Ya, alasan yang kedua, ikhwah. Kenapa kita mengambil tema tentang menunaikan hak-hak anak ini? Ya, yang kedua adalah karena sebagian para ulama mengidentifikasi, ya, kerusakan sebuah umat itu dimulai dari kerusakan keluarganya. Jadi kalau mau ingin merusak peradaban Islam, rusak para keluarga kaum muslimin. Bagaimana cara merusaknya? Di antaranya adalah mereka memasukkan pemikiran-pemikiran kepada orang tua yang akhirnya pemikiran tersebut menjadikan mereka sudah tidak peduli lagi dengan hak anak-anak mereka. Jadi jatuhnya Islam itu, ya, atau kejayaan Islam itu tidak akan pernah terjadi ketika keluarga kaum muslimin ini nggak memperbaiki kondisinya. Ya, karena tadi mereka kebanyakan membangun keluarga tidak didasarkan ilmu tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena tadi menurut mereka yang modalnya cinta dan kerja saja ketika membangun keluarga tersebut. Maka kalau kita ingin bangun kejayaan umat Islam ini, kita perbaiki keluarga-keluarga kita.
Dimulai dari orang tuanya, memperbaiki bagaimana dia menunaikan hak anak-anaknya. Ya, maka ini alasan ya, beberapa saja. Sudah jam 10 lewat ya. Jam 10 kurang 5 menit. Anda dikasih waktu sampai jam berapa? Setengah 11 saja. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Yang pertama, Allah dan Rasulnya menjelaskan kedudukan anak ini dalam Islam, Bapak Ibu. Ya, jadi anak dalam Islam ini punya kedudukan ya yang sangat agung, namun di satu sisi dia sebagai ujian bagi kita. Makanya anak itu kan nikmat, Bapak Ibu. Karena berapa banyak mungkin pasangan yang sampai saat ini belum punya anak, mereka rela itu untuk mengeluarkan uang yang begitu banyak. Ya, maka antum harus syukuri kalau bisa mendapatkan anak, apalagi 1 tahun sekali dapat anak ya. Itu kan subhanallah ya, patut disyukuri. Karena berapa banyak orang yang sampai sekarang sudah nikah 10 tahun, 20 tahun gak punya anak, mereka rela tuh ngeluarin uang ratusan juta loh untuk bisa punya anak satu saja. Maka anak itu nikmat, tapi di balik nikmat yang Allah berikan ini, nanti kenikmatan ini akan Allah tanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih wa rajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun anhum. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyakan tentang kepemimpinannya. Dan seorang suami, dia pemimpin di dalam keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang istri, seorang ibu pun akan ditanya tentang bagaimana dia mengurus anak-anaknya. Jadi dua orang tua ini akan ditanya. Ayah, ibu akan ditanya. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kedurhakaan orang tua kepada anaknya lebih dulu akan Allah tanya pada hari kiamat sebelum kedurhakaan seorang anak pada orang tuanya. Subhanallah. Kedurhakaan orang tua terhadap anaknya karena dia tidak tunaikan hak-hak anaknya itu lebih dahulu ditanya oleh Allah sebelum kedurhakaan anak itu kepada kedua orang tuanya. Kok bisa kedurhakaan orang tua itu lebih dulu ditanya oleh Allah? Karena mereka melalaikan perintah Allah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 itu. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau antum buka tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim, beliau kan membawakan hadzal khitabu lil aba. Ayat ini adalah berbicara langsung kepada para ayah. Jadi tanggung jawabnya ayah ini agar mereka menjadikan keluarganya, istri dan anak-anaknya itu terhindar dari api neraka. Bagaimana caranya? Ibnu Katsir mengutip pendapat Ali ibnu Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini, alimuhum wa addibuhum. Ajarkan ilmu kepada mereka dan didik mereka dengan adab-adab yang Islam. Ya. Maka ini yang harus kita fahami Bapak Ibu. Kita akan ditanya oleh Allah tentang anak-anak kita nanti. Allah kan juga berfirman di akhir surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan ditanya tentang semua kenikmatan, termasuk anak yang Allah berikan ini. Allah akan tanya nanti pada hari kiamat, sudahkah kita menunaikan hak-hak anak kita? Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
anak itu ujian dari Allah Ta'ala. Jadi selain dia nikmat, anak itu memang ujian, Bapak Ibu. Maka Allah ingin menguji kita jadi orang tua yang lulus atau orang tua yang gagal. Nanti kita akan sampaikan parameter orang tua yang sukses itu kayak apa. Dan sebaliknya bagaimana parameter orang tua yang gagal itu. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat ke-15. Kata Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Ya. Maka Allah sengaja menguji kita dengan diberikan anak ini. Allah ingin lihat kita jadi orang tua yang sukses atau orang tua yang gagal. Maka bagi remaja yang hari ini mungkin belum nikah, ya, ini bisa jadi bekal bagaimana nanti setelah menjadi seorang ayah. Ya. Kita mulai bahas hak-hak anak yang wajib kita tunaikan. Para ulama membagi hakul abna'i alal aba ala nau'aini. Hak-hak anak yang wajib ditunaikan orang tua ada dua macam. Yang pertama, hukukul abna'i alal aba qabla wujudihim. Hak-hak anak yang wajib ditunaikan sebelum anak itu lahir. Ya, catat Pak. Hak-hak anak yang wajib ditunaikan sebelum anak itu lahir, wajib sudah kita tunaikan. Yang kedua baru kata para ulama, hak-hak anak yang wajib kita tunaikan setelah anak itu lahir ke dunia ini. Maka kita bahas dulu apa saja hak-hak anak yang wajib kita tunaikan sebelum anak itu lahir. Yang pertama kata para ulama, hukukul abna'i alal aba qabla wujudihim annahu yajibu ala zawj in arada an yatazawwaj an yabhatha aniz zawjati salihah at-taqiyah wa amma az-zawjah wa ammal mar'ah takhtar az-zawja salihal mu'minah liyakuna aban li auladiha. Yang pertama, hak anak yang wajib kita tunaikan sebelum anak itu lahir. Bagi laki-laki, dia memilih pasangan wanita yang solehah yang menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Yang kedua, kalau perempuan, dia pilihkan pasangan suami yang baik yang nanti akan baik pula menjadi ayah untuk anak-anaknya. Makanya ini penting loh Pak. Subhanallah, Islam tuh sudah bicara tentang keluarga yang baik itu dari memilih pasangan gitu. Makanya pilih pasangan dalam Islam tuh nggak asal-asalan gitu. Nggak asal ketemu di dunia online gitu ya. Nggak asal ketemu sama-sama hobinya makan bakso. Nggak ada hubungannya jodoh sama-sama hobi gitu loh. Kadang kan kita suka gitu Pak ya. Hobi kita sama nih, kita jodoh berarti. Padahal nggak ada hubungannya, ya. Walaupun hobinya sama, nggak ada hubungannya dengan jodoh gitu. Makanya dalam Islam kan ada tuntunan-tuntunan kita memilih pasangan kan. Ya, di antaranya ikhtiyaruz zaujah kata para ulama fikih, kalau kita mau pilih pasangan, yang pertama ini pilih pasangan yang soleh atau solehah yang akan nanti menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Maka seorang perempuan dia pilihkan ayah yang baik nanti untuk anaknya. Seorang laki-laki dia pilihkan ibu yang baik nanti untuk anak-anaknya. Ya. Makanya hadis yang sering kita dengar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya, Rasulullah bersabda, tunkahul mar'atu li arba'.
Wanita itu biasanya dinikahi karena sebab 4 perkara. Limaliha walihasabiha wa jamaliha walidiniha. Fazfar bidzatid din taribat yadak. Yaitu karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang paling baik agamanya, tiada berdebulah tangan kalian. Maknanya tiada merugilah. Ya, jadi pilih yang cantik boleh, Pak. Pilih yang kaya boleh. Pilih yang punya kedudukan boleh. Tapi akhirnya kita lihat dia soleh atau tidak. Dia solehah atau tidak. Itu penentuan akhir kita memilih pasangan. Dan ini menjadi hak anak yang pertama sebelum anak itu lahir. Kalau kita pilih pasangan yang asal-asalan, maknanya kita belum menunaikan hak anak kita tersebut. Dan kita wajib, kalau ternyata dapat pasangannya asal-asalan, maka wajib kita mendidik pasangan itu untuk menjadi soleh atau solehah. Ya, ini hak yang pertama yang wajib kita tunaikan sebelum anak itu lahir. Hak yang kedua, Pak, yang wajib kita tunaikan sebelum anak itu lahir, kata para ulama, wa min haqqil abna'i ala abaihim qabla wujudihim idza arada az-zawj an ya'tiya zawjatahu an yata'awwadza billahi minasyaitonir rajim. Ini perkara yang remeh, Pak, tapi ternyata punya efek yang luar biasa. Kata para ulama, hak yang wajib ditunaikan sebelum anak itu lahir apabila seorang suami ingin mendatangi istrinya, maka jangan lupa dia selalu meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Inilah seorang mukmin, dalam kondisi apapun dia selalu minta perlindungannya hanya kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Lau anna ahadakum hina ya'ti ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana fawulida bainahuma waladun lam yadurrahu syaitanu abada." Ini perkara yang remeh kan, Pak? Tapi ini luar biasa efeknya. Kata Rasulullah, apabila seorang suami dia datangi istrinya dan dia doa dengan doa ini, saya yakin bapak-bapak sudah hafal. Bahkan besoknya mau akad nikah sudah hafal ya, Pak ya. Ya, maka jangan sampai hafal saja tapi nggak diamalkan. Ya, karena efeknya luar biasa. Siapa yang suami itu ketika mendatangi istrinya dia baca doa ini, bismillah, dengan menyebut nama Allah, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan kami dari gangguan syaitan, wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkan kami dari gangguan syaitan terhadap rezeki yang engkau berikan kepada kami. Apa kata Rasulullah? Kalau dia baca doa ini, fawulida bainahuma waladun lam yadurrahu syaitanu abada. Maka akan lahir seorang anak yang itu tidak akan bisa dimudaratkan oleh syaitan. Apa artinya dimudaratkan, Pak? Syaitan gak bisa mendatangkan bahaya untuk anak ini. Ya, kalau suami selalu menjaga doa ini setiap dia mendatangi istrinya. Ini perkara remeh mungkin bagi sebagian, ya, tapi ternyata efeknya luar biasa. Ya, kalau kita tidak baca doa ini ketika mendatangi istri, ini bisa menjadikan syaitan mudah sekali merusak anak-anak kita. Ya, maka ini hak yang kedua, Pak, dari sebelum lahir, ya. Dari sebelum lahir, dia harus kita tunaikan haknya dengan setiap kita mendatangi istri, minta perlindungan agar Allah berikan kepada kita rezeki berupa anak ini yang tidak dimudaratkan oleh syaitan. Yang ketiga, ya, masih hak anak yang wajib kita tunaikan sebelum lahir. Wa min haqqil abna'i 'alal aba
qabla wujudihim. Di antara hak-hak anak yang wajib ditunaikan orang tua sebelum mereka lahir, an yabta'idu ma yaduruhu, menjauhkan segala perkara yang bisa mendatangkan mudarat kepada anak tersebut. Nanti disebutkan apa saja itu perkara yang bisa mendatangkan mudarat dari sebelum dia lahir, Pak. Makanya para suami, para ayah ini, ya, jangan sampai istrinya lagi hamil, subhanallah, dia ngerokok di depan istrinya. Ya, ini kan mendatangkan mudarat kepada anak yang akan lahir nanti. Atau misalnya seorang suami, dia masih mencari rezekinya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Ini sama saja mendatangkan mudarat kepada anak tersebut. Ya. Kalau dia menghasilkan hartanya dari cara yang haram, otomatis anak tersebut tumbuh menjadi daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Dan itu punya efek, Bapak Ibu. Ya, anak yang lahir dan tumbuh dari harta yang dihasilkan dengan cara yang haram, itu punya efek yang luar biasa. Makanya itu kan yang ditakutkan oleh para ulama. Ya, Bapak Ibu mungkin sering dengar apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin di jilid yang kedua. Beliau kan mengisahkan, kana azwajus salaf, dulu para istri ulama terdahulu, setiap suaminya mau berangkat bekerja mencari nafkah, sang istri selalu membisikkan ke telinga suaminya. Begitu, Pak, ya. Saya nggak tahu, bapak-bapak kalau mau kerja dibisikin nggak sama istrinya? Hah? Bisikin paling bawa uang yang banyak ya, Abi. Ya, atau jangan lupa bawa makanan nanti, ya. Tapi lihat, para istri ulama terdahulu itu, setiap suaminya mau bekerja mencari nafkah, mereka membisikkan ke telinga suaminya. Ittaqillaha ya zauji, bertakwalah engkau di luar sana wahai suamiku, karena aku dan anak-anakmu masih bisa menahan lapar dan dahaga di dunia ini, tapi kami takut kami gak akan bisa menahan perut-perut kami harus menelan api neraka pada hari kiamat. Ini yang dikhawatirkan, ya, para istri ulama terdahulu, kalau mereka kalau suami mereka pulang dengan membawa rezeki yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan kita jangan berpikir rezeki yang haram gak punya pengaruh, Pak. Punya pengaruh yang luar biasa. Bahkan bukan hanya kepada anak kita loh, kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Ya. Makanya hadis idza tabayatum bil ainah itu riwayat Abu Daud, apabila kalian kaum muslimin sudah hobi, sudah gemar melakukan jual beli ainah itu, jual beli yang di dalamnya ada unsur riba, apa kata Rasulullah? Sallallahu alaikum zullan, Allah akan menghinakan kalian. Ini efeknya kata ulama, kalau kaum muslimin sudah gemar mencari rezekinya, mencari nafkahnya dengan cara yang haram, efeknya, Pak, umat Islam ini jatuh serendah-rendahnya. Sudah tidak ditakuti lagi oleh orang-orang di luar Islam. Mereka menjadi umat yang begitu lemah. Umat yang mundur, Pak. Kalau kaum muslimin dan muslimahnya, mereka sudah tidak peduli lagi apa yang mereka hasilkan itu dari yang diharamkan oleh Allah. Ya, itu untuk umat loh, Pak, yang kolektif. Apalagi itu kita berikan kepada anak kita melalui cara-cara yang diharamkan Allah, itu punya efek yang luar biasa. Ya, Taib, ini 3 hak anak sebelum anak itu lahir, Pak. Ya, selanjutnya kita bahas hak-hak anak yang wajib ditunaikan setelah anak itu lahir. Yang pertama kata para ulama, hukukul abna alal aba ba'da wujudihim, hak-hak anak yang wajib ditunaikan orang tua setelah
mereka lahir, yang pertama, yajibu 'alal walid an yakhtara lahu isman hasanan. Wajib bagi orang tua memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya. Sebagaimana beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah mengubah nama beberapa sahabat dan sahabiah yang itu maknanya buruk. Ternyata dalam memilih nama pun kita dituntun oleh syariat ini. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari, sahabat mengisahkan, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ismuhu Hazan. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, namanya Hazan. Hazan ini artinya apa, Pak? Sedih. Subhanallah. Artinya sedih terus berarti. Ya. Lalu kata Rasulullah, masmuk, siapa namamu? Hazan ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, la bal anta sahlun. Tidak, mulai hari ini aku rubah namamu menjadi Sahlun. Apa artinya Sahlun, Pak? Mudah. Ya. Begitu juga ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, ismuha Asiyah. Ketika ditanya sama Rasulullah, siapa namamu? Asiyah. Pakai ain, Pak, ya, bukan pakai hamzah. Apa artinya Asiyah? Orang yang suka maksiat. Ya. Maka kata Rasulullah, la bal anti jamilah. Tidak. Namamu sekarang aku rubah jadi Jamilah. Ya, apa artinya Jamilah? Indah. Ya. Maka kita lihat ternyata memberi nama itu enggak asal-asalan juga, Pak, di dalam Islam. Karena nama itu bagian dari doa orang tuanya itu. Makanya dia pilihkan, Pak, nama itu nama yang memang nama itu nama orang yang baik. Makanya para ulama kan menganjurkan ketika memberi nama, kalau laki-laki kasih nama para nabi dan rasul, atau nama para sahabat, ya, atau nama orang-orang soleh. Ini, Pak, kalau anaknya laki-laki, ya. Kalau anaknya perempuan, bisa memberi nama, kasih nama istri-istri Rasulullah yang mereka sudah dijamin surga, Pak, semuanya. Jangan dikasih nama artis Hollywood, ya, yang belum tentu dia masuk surga, kan? Ya, kalau laki-laki dikasih nama pemain bola, ya, yang belum tentu mereka masuk surga. Makanya di dalam Islam kata para ulama, sampai memberi nama pun ada tuntunannya. Kalau laki-laki tadi kasih nama para nabi dan rasul, para sahabat yang mereka sudah dijamin surga, subhanallah. Teriring doa dengan nama itu, akhlak mereka, ibadah mereka, muamalah mereka itu mengikuti sebagaimana para sahabat, para nabi dan rasul, ya. Maka itu menjadi salah satu doa, kan? Ketika kita beri nama dengan nama para nabi dan rasul dan nama para sahabat. Kalau perempuan tadi kasih nama istri-istri Rasulullah yang semuanya dijamin surga. Atau kasih nama-nama perempuan yang solehah yang ada dalam Al-Quran. Siapa, Pak? Maryam. Kemudian siapa lagi? Perempuan yang ada dalam Al-Quran. Selain Maryam siapa, Pak? Zainab binti Jahash. Terus? Asia. Nah. Kalau Asia pakai hamzah, ya. Kalau ini perempuan yang datang kepada Rasulullah pakai ain, Asia. Makanya maknanya buruk, yaitu orang yang maksiat. Makanya ini dirubah sama Rasulullah. Maka hak yang pertama, berikan nama anak kita nama yang baik, ya. Atau kalau bukan nama para nabi dan rasul, orang-orang soleh, kasih nama yang dia memang maknanya dalam bahasa Arab itu baik, gitu. Jadi jangan asal comot dari Al-Quran dan Sunnah saja. Mentang-mentang ada dalam Al-Quran dikasih nama itu, padahal bapaknya nggak paham artinya. Dikasih nama Jahannam, ya.
Salah, walaupun ada dalam Al-Quran ya, karena tidak semua yang ada dalam Al-Quran ya maknanya baik ya. Ada Fir'aun di Al-Quran ya, ada syaiton di Al-Quran ya, maka kasih nama-nama yang baik ya. Baik, yang kedua Pak, hak anak yang wajib kita tunaikan setelah anak itu lahir, kata para ulama, an ya'muruhum bis salati li sab'in wa yufarriqu bainahum fil madaji'. Memerintahkan mereka untuk sholat ketika usia 7 tahun. Bahkan Rasulullah memerintahkan boleh memukulnya, tapi pukulan yang mendidik ya, bukan pukulan yang melukai, bukan pukulan yang mencederai, tapi pukulan yang mendidik. Kalau sampai 10 tahun anak itu belum mau sholat ya. Dan juga pisahkan ranjang mereka Pak. Pisahkan ranjang anak-anak kita ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Hadis ini dihasankan Syekh Albani dalam Mishkatul Asabi. Kata Rasulullah, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Dan boleh kalian memukulnya kalau usia 10 tahun mereka enggak mau sholat. Ingat ya, pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang melukai atau mencederai. Wa fariqu bainahum fil madaji. Di usia 10 tahun juga pisahkan ranjang anak-anak kalian. Ya. Maka ini hak yang kedua, Bu. Dan kita lihat di hari-hari ini, kenapa kok banyak orang tua anaknya disuruh sholat, Pak? Ya, anaknya disuruh ke masjid, tapi bapaknya nonton TV di rumah. Ya, ini kan yang akhirnya menjadikan masjid nggak kondusif. Jadi kalau bapak ingin ngajarin anaknya sholat, ya bapaknya juga ke masjid gitu. Ya, taruh anak laki-lakinya di sebelahnya, ya, taruh anaknya di sebelahnya, supaya dia tidak berbuat keributan. Yang jadi masalah kan sekarang banyak orang tua yang nyuruh anaknya ke masjid, tapi orang tuanya nggak ke masjid. Gitu. Ya, itulah yang menjadikan masjid akhirnya rame saja, ya, tanpa dibimbing oleh orang tua dengan benar anaknya ketika berada di masjid itu. Ya, maka para orang tua khususnya ayah ya, kalau ingin mendidik anaknya mulai sholat di masjid, maka tadi Pak, didampingi. Dan sebelum diajak ke masjid Pak, dikasih briefing dulu. Nah, ini loh adab-adab ketika nanti berada di masjid. Kalau masuk baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan ketika di masjid gak boleh teriak-teriak, ya, gak boleh pipis sembarangan, ya. Nanti pokoknya kamu ketika sholat harus ada di sebelah abi saja ya, gak boleh kemana-mana. Ya, jadi di briefing dulu Pak sebelum anak itu datang ke masjid supaya jemaah yang lain yang gak terganggu dengan anak kita. Ya, maka ini perkara yang penting untuk diketahui para ayah. Ya, taib. Kemudian hak yang ketiga yang wajib kita tunaikan kepada anak-anak kita, kata para ulama, an yurabbuhum 'alal aqidatis sahihah wa ya'muruhum bil a'malis salihah liyanju jami'an min adzabillah istijabatan liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang ketiga Pak, ini yang sangat penting sekali. Kewajiban orang tua itu mendidik akidah yang benar kepada anak-anaknya.
dan memerintahkan anaknya untuk beramal saleh, yang itu dalam rangka memenuhi perintah Allah tadi, surah At-Tahrim ayat yang ke-6, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan inilah wasiatnya para nabi dan rasul. Ya, Anda bacakan di sini. Wasiatnya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Yakub dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Allah Ta'ala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Yakub senantiasa berwasiat kepada anak-anak mereka, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini, yaitu agama tauhid, agama Islam ini, maka janganlah kalian wafat kecuali kalian dalam keadaan mentauhidkan Allah. Begitu juga di ayat 133-nya, Pak, surah Al-Baqarah. Di detik-detik kematiannya, Nabi Allah Yakub alaihi salam, beliau mengumpulkan seluruh anak beliau yang ada 12 orang itu. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran ini. Allah berfirman, am kuntum syuhada idza hadara Yaqub al-maut idza qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Lihat, Pak, di detik-detik kematiannya Nabi Allah Yakub, dan ini menjadi contoh ayah yang sukses, Pak. Ini parameter ayah yang sukses. Lihat bagaimana Nabi Allah Yakub punya 12 orang anak, Pak. Ya. Kemudian di detik kematiannya dia kumpulkan 12 anaknya tersebut. Kemudian sang ayah itu pun bertanya kepada anak-anaknya. Yang ditanya bukan, nak, kamu pengen apa dari harta ayah? Nak, kamu pengen rumah yang mana? Nak, kamu pengen tanah yang mana? Enggak, itu enggak dikhawatirkan oleh Nabi Allah Yakub. Justru yang dikhawatirkan oleh Nabi Allah Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah nanti setelah aku wafat. Subhanallah. Ini di zamannya Nabi Allah Yakub loh, Pak. Maka gimana di zaman kita saat ini? Apa kita nggak khawatir tuh? Kita wafat, anak-anak kita murtad dari agama Islam. Di tengah fitnah yang luar biasa. Maka harusnya kita lebih khawatir nih, Pak. Sebagaimana Nabi Allah Yakub khawatir. Makanya beliau bertanya dengan pertanyaan ini, apa yang kalian sembah nanti setelah aku wafat, kata Nabi Allah Yakub. Tapi Nabi Allah Yakub ayah yang sukses. Maka anaknya pun menjawab, na'budu ilahak. Kami akan menyembah sebagaimana yang engkau sembah, wahai ayahku. Sesembahan yang hak, ya. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Dan juga yang disembah oleh bapak moyang kami, Nabi Allah Ibrahim, Ismail, Nabi Allah Ishaq, yang itu adalah sesembahan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami orang yang berserah diri. Apa maknanya berserah diri di sini, Pak? Kami adalah orang yang akan taat pada perintah Allah. Kami tunduk pada hukum-hukum Allah. Subhanallah. Ini, Pak, anak yang dididik dari ayah yang sukses. Jadi parameternya, Pak, ayah itu gagal, Pak, kalau dia meninggal dunia, anak-anaknya murtad dari agama Islam. Itu ayah yang gagal loh. Dan dia nyesel nanti pada hari kiamat. Ya. Yang kedua, Pak, ayah yang gagal itu ketika dia wafat, tidak ada satupun anak-anaknya yang mengalirkan pahala kepadanya.
Maka Anda selalu mengatakan anak itu investasi yang paling mahal, Pak. Bapak ninggalin rumah setelah meninggal dunia, iya itu investasi, tapi itu kan kembali kepada ahli waris. Bapak tinggalin kendaraan yang paling mewah sekalipun, setelah Bapak meninggal, apa manfaatnya kendaraan itu? Kecuali Bapak wakafkan. Itu bisa mengalirkan. Tapi anak yang soleh dan solehah, Pak, itu investasi yang paling mahal bagi kita. Karena dia yang selalu mengalirkan pahala kepada kita setelah kita wafat meninggal dunia. Apa yang kita harapkan, Pak? Kalau kita sudah meninggal, apa yang kita harapkan? Kecuali aliran-aliran pahala saja, kan? Dan nyesal sekali ayah yang gagal itu, yang dia nggak pernah kasih pendidikan agama, pendidikan tauhid kepada anak-anaknya, maka anaknya nggak pernah itu mengirimkan pahala untuk orang tuanya. Dan ulama kan menyebutkan, Pak, setiap amal soleh yang dilakukan seorang anak itu otomatis pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya. Karena mereka lahir dan tumbuh dari para orang tua mereka. Kan investasi yang enak tuh, Pak. Bapak aja mungkin yang jadi PNS, yang jadi kerja di BUMN kan ngerasa nyaman. Udah pensiun, tapi masih dapat gaji kan, Pak. Apalagi ini orang udah meninggal dunia, tapi dapat aliran pahala terus. Subhanallah. Itu kan nikmat banget, Pak. Ya, makanya itulah parameter ayah yang sukses, Pak. Dia meninggal dunia tapi terus dapat aliran pahala dari anak-anaknya. Dan anaknya bukan satu lagi, Pak. Kalau anaknya 5, 5-5-nya soleh dan soleha, subhanallah. Aliran pahala yang terus membahagiakan dia pada hari kiamat. Yang ketiga, Pak, parameter ayah yang gagal itu ketika dia meninggal dunia, tidak ada satupun anaknya yang memohonkan ampun dan mendoakannya. Ya Allah. Sedih banget gak tuh, Pak? Ya. Itu orang tua yang gagal tuh. Ya. Orang tua gagal, dia gak ada satupun anaknya yang doain dan mohonin ampunan untuknya. Anaknya udah gak peduli lagi. Karena dari dulu ketika masih hidup, yang dididik hanya bergelimang materi, ya, hidup enak. Akhirnya ketika ayahnya, ibunya meninggal dunia, ya udah, dia cuma hidupnya foya-foya saja. Ya, hidupnya untuk enak-enak saja, senang-senang saja. Nggak pernah tuh dia doakan orang tuanya. Ya, atau bahkan yang lebih menyedihkan, dia sudah nggak sholat lagi setelah orang tuanya meninggal dunia. Nauzubillah. Ini kan mengerikan sekali. Ya, maka didik dengan akidah yang benar, Pak. Makanya Bapak Ibu kalau jalan-jalan, ya, jangan cuma ambil refreshingnya saja. Tapi sedikit anak-anak yang balita itu kan masih paham lah ya Bapak Ibu, ketika kita ajarkan tauhid misalnya, nak, siapa yang ciptakan gunung itu, siapa yang menciptakan lautan yang indah ini. Ajarkan mereka selalu hatinya terpaut dengan Allah Ta'ala. Nah, yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya itu cuma Allah. Adapun makhluk, mereka nggak bisa datangin manfaat dan bahaya buat kita. Itu kan tertanam betul tuh, Pak. Rasulullah saja, Pak, ya. Bapak Ibu yang mungkin sudah hatam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, pasti dapetin hadis ini. Wasiat Rasulullah kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang umurnya masih 10 tahun, Pak. Tapi lihat, Rasulullah sudah menanamkan nilai-nilai tauhid ke dalam hati anak kecil ini. Ketika Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maknanya apa? Jagalah perintah-perintah Allah. Jagalah batasan-batasan Allah. Jauhi larangan-larangan Allah, maka Allah akan menjagamu, nak. Subhanallah. Sudah ditanamkan tuh nilai-nilai tauhid. Nak, kalau kamu mau dijaga oleh Allah, jaga perintah Allah. Jauhi larangan Allah. Jaga batasan-batasan Allah. Itu kan nilai tauhid yang luar biasa, Pak. Itu kepada anak yang 10 tahun, Rasulullah sudah tanamkan.
Ya. Kemudian ihfazillah tajidhu tujahak. Kalau engkau jalankan perintah Allah, engkau jalankan hukum-hukum Allah, maka Allah akan menolongmu. Nah. Kemudian wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Subhanallah. Anak 10 tahun loh sudah dididik tauhid yang benar. Ya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Nah. Subhanallah. Ya. Lihat bagaimana pendidikan tauhid sudah Rasulullah ajarkan dari mulai sahabat ini masih anak-anak belia. Ya. Kemudian lihat, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wahai anak kecil Abdullah bin Abbas, ketahuilah kalau seandainya semua umat ini berkumpul, semua manusia ini berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu, mereka nggak akan bisa mendatangkan manfaat kepadamu kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Subhanallah. Nilai tauhid, Pak, tertanam betul makanya pada diri para sahabat. Ya, mereka kalau ada masalah yang ngadunya kepada Allah. Mereka kalau ingin sesuatu ya menyampaikan hajatnya kepada Allah. Itu kan nilai tauhid, Pak. Ya, tapi lihat kan manusia di zaman sekarang. Apalagi anak-anak remajanya, Pak. Jangankan anak remaja, bapak-bapaknya kadang-kadang juga gitu. Kalau mereka punya masalah, curhatnya ke media sosial. Curhatnya ke Instagram lah, ke Twitter lah, gitu ya. Kan begitu, ya. Aduh, baru dapat musibah ini. Ya. Terus Anda dapat musibah, semua orang harus tahu gitu di media sosial. Ya. Nah, perkara-perkara yang seperti ini, Pak, yang kita mulai ajarkan ke anak, kalau mereka punya masalah, adukan kepada Allah. Kalau mereka ingin sesuatu, adukan kepada Allah. Lihat, nilai tauhid ini tertanam betul makanya dalam diri para sahabat, karena sudah dari usia 7 tahun, 10 tahun, Rasulullah menanamkan ini. Ya. Maka ini penting, Pak, ya. Tanamkan nilai tauhid kepada anak kita. Jangan jadi mereka orang yang bergantung kepada sesama makhluk. Jadikan anak kita ini bergantungnya hanya kepada Allah. Ya, sekali-kali ajarkan anak kita untuk sholat malam, Mbak. Ya, karena kata para ulama, Bapak mungkin sering dengar hadis, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wastighna'uhu 'anil nas. Sesungguhnya kemuliaan orang yang beriman kan ada dua, Pak. Dia bangun untuk sholat malam, sholat tahajud di sepertiga malam, dan ketika dia tidak bergantung kepada manusia. Kata para ulama, Pak, siapa yang mentadabburi dua sebab kemuliaan ini, dia akan dapatkan titik temunya. Apa titik temunya? Orang yang rajin, Pak, bangun untuk sholat malam, itu menunjukkan betapa besarnya rasa bergantungnya kepada Allah. Ya. Jadi kalau ingin lihat, Pak, betapa besarnya seseorang itu bergantung kepada Allah atau tidak, lihat dari bangun sholat malamnya. Ya. Apa yang menyebabkan orang itu kok bisa dia korbankan ngantuknya, dia tinggalkan tidurnya yang enak, karena dia tahu Allah itu ya turun di sepertiga malam mendengar doa-doa hambanya kan. Makanya orang semakin besar rasa bergantungnya kepada Allah, dia akan semakin sering bangun untuk sholat malam, dia sampaikan hajat dan kebutuhannya kepada Allah. Ya, ini yang ketiga, Pak, ya. Oh, sudah 10:30 lewat. Dipercepat ya. Ada 7 ini, Pak. Baik, yang keempat, di antara hak-hak anak yang wajib kita tunaikan, kata para ulama, an yurabbuhum alal adabil islamiyah wal akhlaqil fadilah allati yuhibbuha Allah wa rasuluh
Wajib bagi kita orang tua mendidik anak dengan adab-adab Islam dan akhlak-akhlak yang mulia. Yang akhlak itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Seperti adab meminta izin, Pak. Ya, adab makan, adab ketika di kamar mandi. Jangan ajarkan anak kita itu nyanyi-nyanyi di kamar mandi, Pak. Teriak-teriak di kamar mandi. Orang bapaknya juga begitu. Ya. Kan kadang tuh bapak suka gitu, Pak, ya. Perasaan saya nggak pernah ngajarin anak saya begini. Iya, bapak nggak ngajarin, tapi ngasih contoh. Ya, padahal anak itu kan cuma niru saja orang tuanya. Ya, makanya dia lihat, kok bapak ini suka karaokean kalau di kamar mandi ya. Akhirnya anaknya ikut-ikutan. Ya, maka kasih adab-adab Islam ini, Pak. Ya, ibu-ibu mungkin yang bisa punya waktu banyak untuk ngajari anaknya, coba beli buku tentang adab-adab Islam yang ringkas saja, Ibu. Ya, itu bisa diajarkan kepada anak, ya. Biar dia tahu adab meminta izin. Ingat loh, Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak laki dan perempuan yang dia walaupun dia misalnya ingin masuk ke kamar orang tuanya, itu kan harus izin, Pak. Karena dikhawatirkan pada saat itu orang tuanya dalam keadaan terbuka auratnya. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran tentang adab ini, Pak. Kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 58. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dilkumul ladzina malakat aymanikum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah apabila kalian memiliki hamba sahaya atau anak-anak, ya, yang dia belum balik sekalipun, untuk dia meminta izin ketika dia ingin masuk ke 3 waktu ini. Jadi dia ingin masuk kamar orang tuanya, dia izin di 3 waktu ini. Ya, kapan saja itu? Min qabli sholatil fajr, ya, sebelum sholat subuh, agar jangan sampai auratnya terlihat. Ingat, Pak, ya, walaupun dia sesama perempuan, misalnya ibu punya anak perempuan, tetap ada batasan auratnya yang nggak boleh terlihat. Ya, begitu juga bapak punya anak laki-laki atau punya anak perempuan, ada batasan aurat bapak yang nggak boleh dilihat oleh anak. Sebaliknya, ada batasan aurat anak yang tidak boleh dilihat oleh orang tua, kan begitu. Ya, makanya diatur dalam Islam itu, Pak. Makanya mengerikan sekali, kan? Kita pernah dengar misalnya seorang ayah menzinahi anak kandungnya sendiri, naudzubillah. Ya, menantu menzinahi mertuanya sendiri, naudzubillah. Ini zaman yang luar biasa, Pak. Ya, begitu perzinahan merajalela sampai kepada sesama mahramnya. Maka disinilah Islam mengajarkan kita adab-adab Islam ini untuk mencegah itu. Ya, di sini dikasih contoh bagaimana Rasulullah mengajarkan adab makan kepada seorang anak yang namanya Umar ibnu Abi Salamah. Ketika Umar ibnu Abi Salamah ikut makan bersama Rasulullah, dan namanya anak-anak, dia belum tahu adabnya. Makanya Rasulullah ajarkan, Ya gulam, sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan dengan yang dekat darimu. Ya. Baik, ini adab yang keempat, ya, Pak. Yang kelima, di antara hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua, an yu'allimuhum wa yurabbuhum ala hifzis sir. Mengajarkan dan mendidik anak-anak untuk menjaga rahasia, Pak. Ya. Di sini pendidikan amanah kepada seorang anak. Kalau memang perkara itu tidak boleh disampaikan kepada siapa-siapa, maka ajarkan anak itu untuk menjaga rahasia. Dalilnya hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya.
Ini testimoni dari Anas bin Malik. Beliau berkata, "Marabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'as sibyan." Suatu hari Rasulullah pernah melewatiku dan aku sedang bermain dengan anak kecil yang lain. Fasallama alaina, maka Rasulullah pun mengucapkan salam kepada kami. Lihat Pak, adabnya Rasulullah, kalau kita lewat, walaupun anak-anak kecil lagi main, kita ucapkan salam. Ya, nanti lama-kelamaan insya Allah anak kecil itu terbiasa untuk mengucapkan salam. Ya, makanya Rasulullah ucapkan salam kepada anak kecil tersebut. Ya, kemudian tiba-tiba Rasulullah memanggilku dan memerintahkan aku untuk menunaikan hajatnya. Maka kata Anas bin Malik, aku pun pulang terlambat akhirnya. Dan ketika sampai rumah, ibuku bertanya kepadaku, "Ma habasaka?" Apa yang menjadikanmu pulang terlambat, wahai Anas? Maka Anas pun berkata, "Ba'atsani Rasulullah ila hajah." Aku tadi diminta Rasulullah menunaikan hajatnya. Maka kemudian kata ibunya Anas, "Apa itu hajatnya Rasulullah?" Lalu Anas berkata, "Innaha sirrun." Rasulullah memerintahkan aku menjaga rahasia tersebut. Maka kata ibunya Anas, "La tuhaddisanna bisirri Rasulillah." Jangan engkau kasih tahu rahasia yang disampaikan Rasulullah tersebut. Ya. Baik, yang keenam, Pak. Min haqqil abna'i 'alal aba an ya'dilu bainahum fil ataya wal miras. Berbuat adil kepada mereka di dalam memberikan hadiah dan juga memberikan warisan. Adapun dalam nafkah, Pak, tentu sifatnya berbeda antara anak yang paling tua yang dia sudah kuliah dengan anak yang baru dia sekolah SMP atau SD. Tentu nafkahnya berbeda kan, Pak? Gak bisa sama. Makanya kata para ulama, kita adil di sini maknanya dalam memberikan hadiah, pemberian. Ya. Dan dalam warisan maknanya kita menggunakan hukum waris bahwa laki-laki bagiannya 2 kali dari perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, Rasulullah bersabda, "I'dilu baina auladikum fin nihal." Berbuat adillah kalian kepada anak-anak kalian dalam memberikan pemberian atau hadiah. Ya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah memerintahkan kepada kalian, yaitu kepada anak-anak kalian untuk diberikan warisan lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ya. Baik, ini yang ke-6. Satu lagi, Pak, yang ke-7, hak anak yang wajib kita tunaikan setelah anak itu lahir, an yu'amminu mustaqbalahum, memberikan keamanan kepada masa depan mereka. Tapi kata para ulama, yang dimaksud memberikan keamanan ini bukan maksudnya kita meninggalkan harta yang banyak gitu kepada anak-anak kita. Bukan. Tapi maknanya justru kata para ulama, bitaqwallahi minal aba. Orang tua itu menjadi orang tua yang bertakwa, Pak. Subhanallah. Jadi ternyata bagaimana cara kita memberikan keamanan bagi anak-anak kita setelah kita wafat, bapak ibunya harus jadi bapak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena ada ayat yang menyebutkan itu, Pak. Kalau seorang anak atau kalau anak-anak itu ternyata orang tuanya itu soleh dan soleha, Allah yang akan jaga anak tersebut, Pak, setelah kita wafat. Dalilnya firman Allah Ta'ala. Surah Al-Kahfi ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ammal jidaru." Apa, Pak? Surah Al-Kahfi ayat 82. Nah, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah
wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ya. Kata Allah, adapun dinding ini ketika Nabi Allah Musa ingin membetulkan dinding milik anak yatim kan Pak? Ya. Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir ya. Ternyata dinding ini yang sudah mau roboh ini itu punya dua anak yatim, Pak. Ya. Kemudian ketika ingin direnovasi dinding rumah itu yang sudah mau roboh, tiba-tiba di bawah dinding tersebut tersimpan harta yang begitu banyak. Kanzun lahuma. Sebagian ulama tafsir menafsirkannya emas, gitu ya. Loh, kenapa kok bisa? Wa kana abuhuma salihah. Ternyata dua anak yatim ini memiliki orang tua yang soleh. Makanya Pak, Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, ketika beliau menafsirkan ayat ini menjelaskan kalau orang tua ingin anaknya dijaga oleh Allah setelah dia wafat, maka hendaknya orang tua tersebut menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Ini Pak, cara kita memberikan keamanan kepada anak kita, perbaiki diri kita. Ayah memperbaiki dirinya dengan dia, hubungannya kepada Allah, hubungannya kepada sesama manusia, dia perbaiki itu. Maka begitu juga ibu memperbaiki dirinya. Kalau bapaknya soleh, ibunya soleha, ini yang akan menjadi sebab Allah jaga anak-anaknya walaupun orang tuanya telah wafat. Ya. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan berkenaan dengan hak-hak anak ini Pak. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita menunaikan 10 hak anak ini Pak? 3 hak-hak anak sebelum lahir, 7 hak-hak anak setelah dia lahir ke dunia ini. Mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi bagi kita agar kita senantiasa memperbaiki kekurangan dan aib yang ada pada diri kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ana cukupkan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita lanjut diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukran jazakallah khair pada Al-Ustaz atas materinya. Semoga kita bisa mendapatkan faedah yang beliau sampaikan. Informasi sebelum sesi tanya jawab, kami dari Mahad Baitul Quran Imam Al-Kisai saat ini sedang melakukan untuk pembebasan lahan untuk pondok pesantren dan masjid. Saat ini insya Allah kami akan menggalang dana untuk pembebasan lahan tersebut. Nanti akan ada relawan dari kami yang akan memutar infak tersebut. Mungkin sekalian tanya jawab saja. Barang tanya jawab saja. Oh iya, silakan. Ya. Ada Ustaz. Baik. Ada pertanyaan, dalam Islam bolehkah adopsi anak dan dimasukkan kakak untuk memudahkan mendaftarkan sekolah? Ya. Baik, jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Anak hasil adopsi itu tetap tidak bisa dinasabkan kepada orang tua yang mengangkatnya ya. Jadi nggak bisa anak hasil adopsi, ya dia tetap bukan mahramnya. Ya, bukan mahram kita ya, kecuali memang anak adopsi tersebut dia dari bayi sudah diadopsi, kemudian dia dapat susuan dari istri kita ya, ini namanya nanti mahram sepersusuan. Itu kalau memang diadopsinya dari bayi Pak. Dan dari bayi itu, anak itu memang mengambil susu dari istri kita. Maksudnya susu asinya gitu ya. Baru anak itu bisa jadi mahram kita. Tapi kalau ternyata
dia tidak menerima ASI dari istri kita, maka dia bukan mahram kita. Maka anak itu walaupun hasil adopsi, dia tidak boleh dinisbahkan gitu ya kepada ayahnya. Adapun kalau dimasukkan kakak, wallahu taala a'lam, kalau itu hanya urusan administrasi saja untuk memudahkan mendaftarkan sekolah, ya hukumnya boleh saja. Ya, kalau nggak bisa dimasukkan kakak, anaknya nggak bisa sekolah gitu. Karena sekolah kan salah satu ya kebutuhan ya bagi seorang anak. Kecuali memang tanpa namanya dimasukkan kakak pun anak itu bisa sekolah. Maka kalau memang anak itu harus masuk kakak untuk bisa didaftarkan ke sekolah, tapi mungkin bisa dijelaskan nanti bahwa anak itu bukan anak kandung, tapi anak itu adalah anak hasil adopsi. Ya. Yang kedua, bagaimana kalau sudah dewasa masih tinggal serumah, sedangkan anak adopsi bukan mahram. Nah, kalau anak adopsi itu sudah dewasa, Bapak Ibu, berarti usahakan ada tempat yang terpisah tapi masih dalam satu rumah gitu ya. Misalnya dia sudah dewasa ya dan dia bukan mahram ya kita dan tinggal di dalam keluarga tersebut, maka harus ada tempat yang terpisah sebetulnya. Ya. Jadi misalnya kalau rumah bapak ibunya tingkat, berarti tempatkan anak itu di atas gitu. Ya, supaya dia tidak sering-sering mungkin berinteraksi dengan istri yang dia kan bukan mahram dari anak angkat tersebut. Karena bahaya sekali ya. Yang namanya syaitan itu senantiasa membisikkan untuk melakukan perkara-perkara dosa dan maksiat. Makanya bahaya Pak, kalau di rumah itu ada orang yang bukan mahram. Makanya tadi, kalau memang punya tempat harus dipisahkan. Kalau dia sudah dewasa ya. Atau kalau ingin percepat, ya percepat saja dia dinikahkan dengan orang lain supaya bisa pisah rumah dari kita. Ya, percepat dia menikahkannya dengan orang lain. Wallahu taala a'lam bishawab. Taib. Kemudian Ustaz izin bertanya, minta tolong dijelaskan lebih detail terkait perintah memisahkan ranjang anak yang sudah umur 10 tahun. Iya. Maksud pisah ranjang di sini bukan pisah kamar, Pak ya. Gak apa-apa kamarnya masih satu, tapi ranjangnya dipisahkan. Memang yang lebih afdol, kalau ibu, bapak kamarnya lebih luas, ya dipisahkan juga kamarnya gitu. Tapi kalau memang kamarnya terbatas, minimal mereka tidak tidur satu ranjang. Apalagi laki perempuan ya. Kakaknya laki, adiknya perempuan. Ya harus dipisahkan kalau sudah 10 tahun. Ya, walaupun sama, anaknya sama-sama perempuan, tetap pisahkan ranjangnya. Tadi, walaupun misalnya nggak punya kamar, minimal ranjangnya sudah dipisahkan, Mbak. Ya, supaya mereka sudah dididik untuk tidak, karena kan efeknya nanti bahaya. Ya, satu mahram pun mereka bisa berhubungan atau sesama jenis itu juga bahaya. Ya, maka minimal kalau tidak punya kamar banyak, maka minimal ranjangnya dipisahkan. Kalau mau lebih afdol, pisahkan juga kamarnya. Apalagi anak perempuan ya. Walaupun kakak adik ada bagian-bagian aurat tadi Pak yang tidak boleh dilihat. Anaknya laki, yang satu perempuan. Laki ini nggak bisa melihat bagian-bagian aurat perempuan walaupun adiknya gitu. Ada bagian-bagian yang tetap harus dijaga oleh adik perempuannya ini. Ya, maka ini kita sudah ajarkan mereka dari kecil ini. Ya. Kemudian, jika lupa membaca doa sebelum berhubungan, Bapak sering lupa emang? Ya, apakah bisa dibaca di tengahnya atau setelahnya? Ya, iya. Nah, kalau lupa boleh ya Bapak Ibu, apakah dibaca di tengah ya? Ya, tapi kalau setelahnya ya nggak perlu lah, nggak usah sudah karena sudah melakukan gitu ya.
Kalau memang lupa, ya kita mohon ampun kepada Allah, ya. Berdoa kepada Allah, ya Allah tadi lupa, ya. Maka kalau lupa ini kan memang perkara yang tidak bisa dipisahkan dari manusia, ya. Dan Rasulullah pun memang menyebutkan dalam hadis, innallaha tajawazali an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan karena sebab aku bila ada umatku yang melakukan kesalahan. Kesalahan di sini maknanya tidak sengaja. Atau dia lupa, atau dia karena dipaksa. Maka kalau lupa, insya Allah dimaafkan. Ya. Taib. Kemudian, kira cuma 2, lama-lama nambah juga. Taib. Selanjutnya, apabila ada batasan terkait jarak, waktu, dan tempat, bagaimana cara mendidik anak yang paling baik? Orang tua anak tersebut sudah bercerai. Taib. Ya. Jazahullahu khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Ya. Ya, memang inilah salah satu mudarat dari perceraian, ya. Di antara bahaya dan mudarat perceraian memang akan menimpa anak-anaknya. Dan ini sangat membahayakan terutama psikologis dan pendidikan anak, ya. Namun kalau qadarullah sudah terjadi perceraian tersebut, maka bagaimana cara mendidik anak yang paling baik? Ya kita coba titipkan anak tersebut kepada sebuah pesantren atau seorang ustadz yang dia punya kapasitas keilmuan yang mumpuni. Ya, yang di situ anak itu akan dibentuk dengan lingkungan yang islami tadi, Pak. Ya, karena kalau sudah bercerai kan biasanya susah untuk akses, ya, lebih banyak waktunya kepada anak tersebut. Tapi sesekali, kalaupun anak itu diserahkan kepada guru, ustadz, pesantren, ya orang tuanya juga menjenguknya gitu. Terus kasih motivasi, terus dialog dengan anak tersebut, ya. Tapi minimal kalau orang tua itu memang nggak punya kapasitas keilmuan agama, ya lebih baik dia titipkan tadi, ya. Kan orang tua ulama dulu kan begitu, Pak, ya. Imam Syafi'i ibunya titipkan kemana, Pak? Ke Imam Malik, belajar di sana. Ya, begitu juga para ulama, ya, yang lain misalnya Imam Malik juga disuruh ibunya belajar kepada Rabi bin Abdurrahman. Jadi dari tradisi dulu juga begitu, Pak. Mereka sebelum jadi ulama, mereka dititipkan dulu, ya, kepada ulama-ulama yang mumpuni di zamannya. Kalau kita mungkin sekarang pesantren, Pak, ya. Ya, pesantren atau mungkin ada ustadz khusus yang dia membuka penitipan untuk, ya, anak-anak yang mungkin orang tuanya tidak bisa mendidiknya, ya kita titipkan kepada para asatizah dan ulama yang seperti itu, ya. Maka minimal anak itu mendapat lingkungan yang baik, yaitu lingkungan pesantren dan juga pendidikan agama yang baik, ya. Kemudian, Afwan izin bertanya Ustaz, zina terus hamil dan menikahinya, apakah sah nikahnya? Kalau nggak sah, apakah harus akad lagi setelah anaknya lahir? Iya, jazahullahu khairan, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Orang yang berzina, ya, kemudian dia hamil dan dia menikahi perempuan yang hamil ini, apakah sah nikahnya? Ini memang para ulama fikih beda pendapat. Ya, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i, nikahnya sah kalau yang menikahinya orang yang menzinahinya. Ya, itu nikahnya sah kalau yang menikahinya orang yang menzinahinya. Ya. Adapun menurut pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala, walaupun yang menikahinya orang yang menzinahinya, tidak sah kalau dinikahi masih dalam keadaan hamil.
Dia harus nikahinya kapan? Tunggu setelah anaknya lahir. Tapi kan nggak ada yang mau kayak gitu, Pak ya. Karena itu sudah aib, ya, kalau baru menikahi setelah anaknya lahir. Karena Imam Ahmad berdalil dengan bahwasannya orang yang dia dalam keadaan hamil, perempuan ya, dia masa ya ketika dalam hamil itu nggak boleh untuk dinikahi karena dia masih janinnya itu dari hasil orang lain kan gitu Pak ya. Ya, maka dia harus dibersihkan dulu dari janin orang lain itu, baru orang itu menikahinya. Ya, tapi wallahu a'lam Pak, kalau ana lebih condong pada pendapat Imam Ahmad yang mengatakan tidak sah pernikahan. Ini sebagai efek Pak, bahwasannya hukuman orang yang berzina itu betul-betul fatal dalam Islam. Kalau dia berzina dan dia tidak boleh dinikahi kecuali setelah hamil, kan dia baru merasakan efek jerahnya tuh. Tapi kalau nggak ada efek jerah seperti ini, akhirnya orang gampang lah nanti kalau hamil kan tinggal minta dinikahi. Tapi beda Pak, kalau dia ketika hamil nggak boleh dinikahi, nah dia merasakan aib yang luar biasa gitu. Ya, karena dia harus menanggung punya anak tapi tanpa ada suami di sampingnya. Ya, maka kalau tidak sah, apakah harus akad lagi setelah anaknya lahir? Iya. Kalau tidak sah berarti akad nikah lagi setelah anaknya lahir. Selanjutnya, Ustadz, lebih besar manakah hak anak atau hak istri? Sampai kapankah kita menafkahi anak-anak kita? Baik, ya. Kalau ditanya lebih besar manakah hak anak atau hak istri, wallahu a'lam ya, kedua-duanya ya sama-sama besar haknya di dalam Islam. Ya. Maka ibu yang baik itu kan juga lahir dari istri yang ditunaikan hak-haknya gitu ya, Bapak Ibu. Maka seorang istri kalau tidak ditunaikan haknya, dia juga akan sulit untuk menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Makanya di dalam Al-Quran, kalau Bapak Ibu ingin mengkaji, Al-Quran justru lebih banyak berbicara tentang wanita, itu perannya sebagai seorang istri. Ya. Kenapa kok Al-Quran lebih banyak berbicara perannya perempuan sebagai seorang istri? Karena kalau dia maksimal menjalankan perannya, kewajibannya sebagai seorang istri, insya Allah Pak, dia juga akan maksimal menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Ya, makanya para perempuan ini, wanita ini, ya, kalau dia maksimal Pak menjalankan perannya sebagai seorang istri, dia akan maksimal menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Tapi lihat ketika perempuan itu nggak maksimal menjalankan perannya sebagai seorang istri, maka perannya sebagai seorang ibu juga terbengkalai. Kita lihat kalau wanita sudah ketagihan itu main media sosial, akhirnya kan rusak Pak. Ya, hak suaminya tidak dikerjakan, hak anak-anaknya juga dilalaikan. Ya, maka tadi kalau dia menunaikan hak istrinya, maka sang istri pun akan menunaikan hak terhadap anak-anaknya. Ya, maka ini kedua-duanya sama besar Pak haknya di dalam Islam. Sampai kapan kita menafkahi anak-anak kita? Sampai anak kita bisa mencari rezekinya sendiri. Ya, sampai anak kita bisa mencari pekerjaannya sendiri. Ya, kalau dia belum bisa mencari uang, maka orang tua berkewajiban untuk menafkahinya. Tapi kalau anak perempuan sampai dia menikah, ya. Kalau anak perempuan, kalau dia sudah menikah, maka nafkahnya berpindah kepada suaminya. Adapun anak laki-laki, Pak, ya sampai dia bisa mencari uang sendiri. Kalau dia belum bisa mencari uang sendiri, maka nafkahnya itu wajib, masih kewajiban orang tuanya. Ya. Tip, ada lagi ya, satu lagi.
Afwan Ustaz, tadi Ustaz sampaikan jika anak soleh maka pahala amal sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Bagaimana jika anaknya berbuat kemaksiatan? Apakah orang tuanya akan efeknya? Nah, Pak, apakah dosa anak mengalir kepada orang tua atau tidak? Nah, wallahu a'lam, ana belum mendapatkan dalil, tapi ada beberapa dosa yang itu bisa mengalirkan dosa kepada orang tuanya, Pak. Di antaranya kata para ulama, ketika anak perempuannya tidak menutup auratnya, ya, itu bisa menjadi dosa yang mengalir kepada orang tuanya. Kecuali orang tua ini sudah berusaha sekeras mungkin. Dia sudah bersungguh-sungguh, tapi memang anaknya saja yang ngeyel gitu ya. Dia nggak mau tutup auratnya. Maka kewajiban dia selalu menyampaikan itu sudah gugur. Nah, dia baru ini akan selamat. Tapi kalau dia ternyata tidak pernah memerintahkan anaknya nutup aurat, dia biarkan anaknya itu mengumbar auratnya, ini akan menjadi dosa yang mengalir, Pak. Orang tua itu dapat walaupun dia telah meninggal dunia. Ya. Kemudian juga diantaranya juga kalau anak perempuannya itu dia melakukan pacaran, ya, karena nggak pernah diajari sama orang tuanya. Atau misalnya dia posting foto-fotonya di media sosial, yang itu dia umbar auratnya, ini bisa menjadikan dosa yang mengalir untuk orang tuanya. Adapun dosa-dosa yang lain, wallahu a'lam, kalau itu berkaitan dengan kewajiban orang tuanya dulu semasa hidup, ya, dan itu tidak ditunaikan kepada anaknya sehingga anaknya bermaksiat, itu bisa mengalirkan dosa, Pak. Tapi kalau itu sudah dijalankan orang tua kewajibannya, tapi memang anaknya saja yang ngeyel, maka itu tidak mengalirkan dosa kepada orang tuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, Jazakallah khair. sudah habis pertanyaannya. Informasi Ustaz, Afan. Silakan. Untuk relawan akhwat, silakan untuk diputar kotak infak untuk donasi pembebasan lahan pondok pesantren masjidnya. Ustaz, Afan ada hadiah. Silakan Ustaz memberikan pertanyaan pada jamaah. Tuh, ada hadiahnya. 3 ya. Antum yang nunjuk orangnya, yang angkat tangan duluannya ya. Gak kelihatan ini. Agak banyak sampai ke belakang. Yang pertama, gak boleh lihat catatan kan? Atau boleh lihat catatan? Sebutkan 3 hak anak yang wajib ditunaikan sebelum lahir. Ya, silakan Mas. Yang kedua apa? Iya, mencari calon suami atau istri yang soleh. Terus yang ketiga? Lupa. Sering lupa kayaknya suami nih. Nah, emang sering dilupain suami ya kalau doain. Iya. Ahsanta, na'am, syukran, jazakallah khairan. Baik. Yang kedua, ya. Yang kedua, Pak, sebutkan ya parameter ayah yang gagal, Pak. Nah, silakan. Yang kedua,
Terus setelah meninggal dunia ayahnya ternyata anaknya murtad, itu kan baru satu. Yang kedua, naam, setelah meninggal dunia ayahnya sang anak tidak pernah mendoakannya. Naam, yang ketiga, naam, iya, ahsanta. Yang ketiga, sang anak tidak pernah mengalirkan pahala untuk orang tuanya. Naam. Yang terakhir, ya, sebutkan 7 hak anak setelah lahir. Ayo, silakan. Hah? Iya, nggak apa-apa lah ya, panitia. Ada 7 soalnya. Nanti dihafalinnya di rumah ya. Oh, ini dulu. Iya, iya, merintahkan sholat. Nah, akidah yang benar. Nah, adab-adab Islam. Rahasia, ngajarin anak. Yang keenam, nah, berbuat adil dalam hadiah. Nah, dengan cara apa? Memberi keamanannya? Nah, menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Ahsantum. Masya Allah. Jazakallah khairan. Cukup ya? Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair pada Ustaz. Syukran jazakallahu khairan pada para jamaah yang telah hadir. Insyaallah kajian akan kita lanjutkan di bulan depan, pekan pertama. Kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.